Bayangkan dunia yang berputar dari timur ke barat, dari Tokyo ke London hingga ke New York. Setiap saat, setiap hari, mata uang diperdagangkan dari negara ke mata uang negara lain. Inilah dunia pasar forex, di mana pasar terbesar di dunia, tempat uang bekerja bahkan ketika Anda tertidur. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana semua ini bisa bermula? Sebelum uang menjadi kertas dan angka di layar, orang menukar barang-barang, garam, termasuk ternak untuk mendapatkan barang lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mencari sesuatu yang lebih praktis. Lalu muncullah emas yang diakui nilainya di seluruh dunia. Kemudian di awal abad ke-20, seiring berjalan waktu dan teknologi, dunia mulai membangun sistem pertukaran yang lebih canggih. Akhirnya, setelah Perang Dunia Kedua, perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 menjadi titik balik paling penting, di mana negara-negara utama sepakat untuk menilai mata uang mereka berdasarkan emas dan dolar Amerika Serikat. Namun, sistem ini tidak bertahan lama. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed. Pada tahun 1971, Amerika Serikat membatalkan standar emas dan nilai tukar mata uang mulai ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Inilah yang kita sebut dengan pasar forex modern. Lalu bagaimana terbentuknya pasar forex digital yang kita kenal sekarang? Dulu, pasar forex hanya bisa diakses oleh para pemain besar seperti bank dan perusahaan multinasional. Mereka bertransaksi melalui telepon atau jaringan khusus antar bursa. Namun, berkembangnya teknologi melalui internet mengubah seluruhnya. Di akhir tahun 1990-an, internet mulai merambah ke segala aspek kehidupan kita, termasuk dunia perdagangan. Forex bertransformasi menjadi pasar digital yang kini platform trading online memungkinkan siapa saja untuk terhubung langsung ke pasar global hanya dengan perangkat komputer atau ponsel yang Anda miliki. Dengan adanya platform digital seperti MetaTrader dan sejenisnya, kini pasar trader retail, orang-orang biasa seperti saya, Anda, kita dapat melakukan perdagangan forex dengan mudah. Transaksi yang dulunya membutuhkan modal besar dan jaringan khusus kini bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik di layar perangkat kita. Melalui platform ini, kita bisa melihat harga secara real time, melakukan analisis, dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Pasar forex digital beroperasi 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu tanpa adanya batasan geografis. Inilah yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang mau dan ingin belajar serta mencoba meski tanpa adanya akses ke institusi keuangan besar. Pasar forex digital juga menjadi semakin liquid. Artinya, semakin banyak uang yang berpindah dari pasar ini, sehingga pergerakan harga cenderung stabil dan responsif. Dengan volume transaksi harian mencapai triliunan dolar, pasar forex digital menjadi pasar yang terbesar di dunia, bahkan melebihi bursa saham global. Inilah yang menjadi revolusi forex digital yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi di pasar terbesar di dunia dari mana saja dan kapan saja. Jadi, apa itu forex? Forex adalah singkatan dari forex exchange atau pertukaran mata uang asing. Ketika Anda menukar uang di money changer atau bank, Anda sudah berpartisipasi dalam pasar forex, meskipun itu dalam skala yang kecil. Pasar forex adalah tempat di mana mata uang di berbagai negara diperdagangkan. Di sini, mata uang dari negara dan negara lain dipasangkan, seperti Euro USD, yang artinya Anda menukar dolar Amerika Serikat dengan euro. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertransaksi di pasar ini? Pertama, bank-bank besar seperti JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank. Mereka adalah pemain terbesar karena mereka menangani transaksi miliar dolar setiap harinya untuk berbagai keperluan. Kemudian, ada perusahaan multinasional. Bayangkan, sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang perlu membayar pemasok di Eropa. Mereka perlu untuk menukar dolar dengan euro, dan ini menciptakan transaksi forex. Dan yang terakhir, pemerintah
dan bank sentral. Pemerintah mungkin membeli atau menjual mata uang untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka, sedangkan bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai dengan kebijakan moneter dari bank sentral tersebut. Mari kita contohkan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve di Amerika Serikat. Mereka memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi mereka melalui kebijakan suku bunga. Ketika mereka mengubah suku bunga, mata uang mereka bisa menguat ataupun melemah. Inilah yang akan mempengaruhi seluruh pasar. Dan terakhir, pemain dalam pasar forex tentu saja para trader retail seperti kita. Meski transaksi kita lebih kecil dibandingkan bank atau perusahaan, akses internet membuat kita bisa berdagang di pasar forex dari rumah. Trader retail ini termasuk individu yang berdagang untuk keuntungan pribadi. Mereka belajar analisis, membuat strategi, dan mencoba meraih keuntungan dari fluktuasi harga yang terjadi di pasar forex. Kesimpulannya, pasar forex adalah jaringan yang sangat luas, menghubungkan berbagai pemain di seluruh dunia, bank sentral, hingga individu seperti Anda dan saya. Melalui perdagangan forex setiap hari, triliunan dolar berpindah dari tangan ke tangan, dari negara ke negara, membuat pasar ini semakin menjadi pasar yang terbesar di dunia. Dan disinilah kita memulai perjalanan kita untuk mengenal lebih dalam bagaimana cara kerja dan strategi yang baik untuk berdagang di pasar forex.